Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas ya untuk IHSG dan juga tiga saham pilihan. Saya ambil dari request teman-teman ya. Ada tiga yang menarik yaitu Inco, Medco dan juga BBRI. Tiga saham itu akan coba saya bahas karena punya pergerakan yang menarik dan juga banyak juga ya yang bertanya juga tentang tiga saham itu. Jadi langsung aja kita akan bahas dari closing weekly dari IHSG dulu yang pertama. Kita akan coba cek ya dari closingnya, sebenarnya nggak begitu baik ya untuk closingnya seperti yang Anda tahu. Uh, Kalau kita lihat dari time frame weekly, ada possible untuk IHSG itu memang membentuk double top ya di area supply. Ya ini valid ya, menjadi area supply saat ini, area box warna ungu. Lalu kita lihat dia sudah jebol juga dari area support yang terakhir, so memang ada possibility double top ini sudah terjadi gitu. Dan pergerakannya agak lucu ya, ketika market itu berusaha untuk retest lalu di reject lagi. Ini bisa kita lihat ketika di momen daily time frame seperti itu. Di daily time frame lebih jelas ya, market itu hanya retest sedikit, setelah itu dia kembali dibanting lagi ke bawah. Jadi akhirnya membentuk seperti ini, candlestick rejection. Dan rejection yang terjadi itu juga memang terjadi di area supply. Kenapa kok supply? Karena ini area supportnya sudah berhasil di breakdown, setelah itu dia retest, kemudian kembali terkena reject lagi di area supply-nya seperti itu. Jadi memang kita punya area support yang pertama 7.000 seperti yang sudah saya info. Namun berita buruknya ya, saya nggak ingin menakut-nakuti Anda, tapi memang kita ada punya possible juga market itu untuk terkoreksi lanjutan ke area Fibo 618 sekitar 6.800. Di situ juga ada confluence support dan resisten yang cukup kuat yang bisa menjadi area apa ya, bukan 6.800 ya, sekitar 6.900 lah. Itu menjadi area support resisten juga yang baru yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Kenapa? Karena juga ada confluence area Fibonacci sekitar 618 ya di sana. Jadi biasanya di situ merupakan area golden ratio dan bisa kita juga jadikan sebagai area tujuan untuk koreksi dari IHSG seperti itu. Selama area trendline yang saya gambarkan di atas ini belum berhasil di take out ya, maka memang kita punya potensi yang besar untuk market kembali melanjutkan koreksinya seperti itu ya. Kurang begitu baik ya bagi IHSG apabila dia gagal bertahan di area 7.000 untuk minggu depan, tapi kita berharap ya memang market itu bisa bertahan di area 7.000 dengan cukup baik nanti di sana ya. Saya nggak tahu juga, tapi memang dari pengalaman IHSG ya, ini saya buat untuk EMA 200 ya, saya berikan satu indikator tambahan. Kita lihat ya, ketika dia itu sudah berhasil breakout, lalu dia retest ke EMA 200, dia itu sempat overlap sedikit ke bawah sekitar 3%. Jadi kita bisa juga tambahkan 3% ke bawah dari area EMA 200, kita bisa dapat area confluence-nya di area Fibo 618, seperti itu. Jadi ada potensi market itu juga punya probabilitas untuk kembali turun sampai ke 6.900 bahkan 6.800. Mungkin untuk men-swipe out ya dari buyer-buyer liquidity ya yang sudah pasang buy, itu mungkin ingin dibersihkan dulu untuk big player karena kita memang lihat untuk weekly time frame-nya dari net foreign kita sudah confirm bahwa 4 minggu beruntun atau 1 bulan ini kita mendapati adanya distribusi yang masif ya dari foreign flow seperti itu ya. Terakhir kita dapat distribusi itu di tahun 2022 bulan Desember ketika market itu juga ada panic selling ya. Kita punya selling pressure yang sama dengan bulan ini di 2024. Semenjak 2022 bulan Desember kita sih di 2023 belum pernah melihat sama sekali ya adanya selling pressure yang cukup besar lagi. Kecuali di bulan April 2024 ini. Di momen-momen sebelumnya sih kita lihat ini selling pressure terjadi ketika momen COVID ya. Jadi sudah cukup lama ya market itu terkena selling pressure selama berbulan-bulan. Kecuali momen COVID kemarin ya, kita lihat ini selling pressure-nya lumayan kencang. Jadi ya secara overall sih memang kita masih cukup baik-baik saja ya dari foreign. Meskipun memang ada aksi selling pressure yang lumayan kencang di 1 bulan terakhir di bulan April, tapi ya semoga kita bisa recovery dengan cepat ya, seperti itu. Jadi maksimal selling pressure kalau saya lihat ya di indikator net foreign buy sell
maksimal selling pressure itu ada di 4 bulan ya, dengan rata-ratanya ada 3 bulan. Jadi mungkin di bulan Mei itu ada istilah sell in May and go away. Jadi mungkin akan ada tekanan lanjutan dari market ya ketika memasuki di bulan Mei. Karena memang kita lihat di bulan Mei tahun 2023 kemarin itu hanya inflow kecil ya, tapi kalau Anda bisa lihat di bulan Mei 2023 ini market sedang koreksi sekitar 4%. Seperti itu. Lalu kalau kita buka lagi di bulan Mei 2022, kita lihat meskipun hijau tapi market itu sempat diseret dari area closing dari bulan April itu sekitar 8% ke bawah. Jadi memang biasanya di bulan Mei itu ada tekanan jual ya. Dan itu juga sudah seperti yang saya infokan kepada teman-teman semua, bahwa IHSG ada potensi penurunan sekitar 3% ke bawah. Jadi Anda tidak perlu kaget ya kalau market itu ada koreksi. Tinggal nanti kita coba cari untuk buy on weakness-nya seperti apa. Seperti itu. Nanti akan coba saya update di momen-momen kita live trading, apakah sudah menarik atau tidak untuk kita perhatikan market bersama-sama. Untuk saat ini sih saya cuma infokan sama teman-teman untuk wait and see dulu ya. Kalau belum punya posisi, saya juga lagi bersih-bersih portfolio saya. Saya juga ada entry di banking ya, tapi lagi saya consider untuk break even dulu kalau dikasih rebound marketnya, seperti itu ya. Tapi kalau gak dikasih rebound ya nanti kita akan cut loss di nilai angka-angka yang tertentu, seperti itu. Nanti detailnya akan coba saya update sama teman-teman di Discord group ya. Kalau Anda yang sudah join, pastikan Anda nyalakan notifikasinya agar bisa dapat info terbaru seputar saham-saham yang kita beli. Kalau Anda yang free, Anda bisa join aja untuk di live trading kita 1 minggu 2 kali, mungkin hari Senin atau hari Rabu atau juga hari Jumat, seperti itu ya. Jadi itu aja yang saya update dari IHSG. Daily time frame-nya juga ada selling pressure, nggak banyak yang bisa kita bahas. Saya coba cuma memberikan 2 area, 69 sama area 7000. Semoga bisa tertahan di antara range 2 area tersebut, seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya kita akan bahas dari saham request teman-teman ya. Yang pertama Inco. Untuk Inco, saya infokan waktu itu komoditas bisa kita watchlist ya. Tapi memang dari weekly inflow ya sebenarnya nggak terlalu banyak ini. Ini malah distribusi terus ya untuk dari komoditas termasuk Inco. Tapi memang Inco ini nggak terlalu oke untuk kita watchlist ya, karena memang proses kenaikannya itu cuma bagian dari koreksinya saja untuk di Inco. Memang karena kita melihat di sini area yang saya gambar kotak warna biru, ini merupakan support dan resisten yang sangat kuat ya, area flipping dari weekly time frame. Kalian ingat, weekly time frame, bukan di daily. Jadi market itu semenjak dari tahun 2009 itu sudah respect dengan area tersebut. Jadi jangan kaget ya kalau memang kita lihat akan ada koreksi lanjutan, dan ini sudah saya juga infokan dari lama. Kita tunggu di sekitar 34 sampai area 2700-an untuk Inco. Tidak semenarik di saham-saham batubara ya. TINS itu lebih bagus daripada Inco secara flow juga. Saya juga nggak tahu kenapa Inco juga koreksinya lumayan dalam ya, dari area 7000 sampai 4000. Tapi yang pasti memang secara technical analysis masih belum menarik untuk Inco saat ini. Bahkan untuk flow-nya kita lihat masih distribusi masif. Jadi hati-hati kalau kalian yang sudah punya, kita masih punya area target yang sudah saya infokan dari lama di sekitaran ini. Kalian bisa catat sendiri untuk areanya 34 sampai area 2700. Kalau saya sudah punya barang gimana? Kalau Anda yang sudah punya barang, mungkin ketika market itu ada rebound lagi naik ke atas, Anda bisa consider untuk taking profit atau buang dengan stop loss, seperti itu ya. Stop loss-nya bisa diminimalisir untuk menunggu momen berikutnya ketika kita sudah dikasih konfirmasi dari money flow-nya, seperti itu. Money flow-nya cuma masuk 1 hari di tanggal 16 April, setelah itu dia rutin distribusi kembali. Jadi masih belum terlalu menarik untuk Inco, beda ya sama TINS. Kalau TINS secara price action, Anda bisa lihat ini sudah lebih bagus ya, dia naiknya sekitar berapa persen dari bottom? 100% dari bottom. Secara inflow Anda bisa lihat juga meskipun distribusinya besar, tapi secara akumulasi juga lumayan oke, seperti itu untuk TINS. Kalau kita lihat secara net foreign buy sell, kita lihat sudah mulai ada tanda-tanda akumulasi ya, meskipun memang beberapa kali kita lihat ada distribusi yang lumayan besar juga. Tapi at least kita lihat ada akumulasi lah yang sudah mulai terjadi di TINS. Jadi
Bagi Anda yang early ya, yang suka buy on membeli ketika harga itu masih di momen-momen fase awal ya. Ini kan masih wave pertama ya. Jadi ketika market itu koreksi, ekspektasi kita koreksi ke bawah, ini merupakan wave keduanya. Jadi ketika Anda yang suka dengan membeli yang di awal-awal, Anda bisa tunggu untuk wave keduanya ini jadi dulu ya. Jadi mungkin dia membentuk A, B, C correction, atau biasanya sih ABC ya, A, B, C koreksi. Jadi B koreksi yang market itu kan membentuk seperti ini ya ketika koreksi A, B, C. Ini biasa kita katakan A, B, C correction itu kenapa? Karena ketika momen A, ini momen penurunan yang lumayan masif ya. Lalu momen B itu momen koreksi ke atasnya, koreksi kecil. Di momen C-nya, dia akan koreksi kembali masif ke bawah, seperti itu. Jadi ada 3 wave yang biasanya kita lihat, dan ini saya lihat merupakan wave pertamanya ya. Ini merupakan wave pertama, jadi koreksinya masif di 4 hari terakhir, sekitar 25% dari top to bottom untuk TINS. Ini saya bahas sedikit ya, untuk TINS ya, sebenarnya enggak, tapi ya oke lah kita coba bahas karena saya sudah terlanjur bahas. Anda bisa tunggu untuk ABC koreksinya, untuk bisa ambil ya ke harga yang lebih tinggi, kurang lebih seperti itu untuk TINS. Lalu yang kedua, saham lain yang ingin saya bahas yaitu Medco. Untuk Medco, ini lumayan tricky juga. Sudah masuk area buy, tapi saya lumayan takut juga sebenarnya karena memang IHSG lagi koreksi. Tapi memang kita lihat dari bulan Januari ya, sebenarnya ini lebih bagus ya untuk money flow-nya. Sama-sama sektor energi, tapi ini sektor minyak ya, kita lihat Medco. Tapi kita lihat dari bulan Januari, money flow-nya ini lebih cenderung untuk akumulasi dibandingkan distribusi. Kita lihat distribusi cuma di 3 minggu saja dari 1 tahun ke belakang. Jadi ini merupakan satu market yang lumayan oke untuk kita spekulasi juga buy on weakness-nya. Buy on weakness 1400, boleh cicil. Menurut saya kita tunggu untuk dia berhasil valid swing low dulu lah. Saya agak konservatif ya di 1475. Kalau dia mau jebol lagi, Anda boleh buy langsung ketika dia sampai di 1294 dan ada rejection seperti hammer ya. Hammer candle mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Anda boleh spekulasi untuk entry di closing marketnya. Jadi seperti itu. Karena ini sudah di lower channelnya, jadi ya nggak ada salahnya kalau kita spekulasi buy. Belum ada konfirmasi candlestick untuk reversal, tapi cuma ada hammer aja, bolehlah untuk akumulasi dikit-dikit. Mungkin 30-40% dari total dana yang coba Anda investasikan di market Medco, boleh Anda masukkan ketika mungkin di harga 1.300 itu merupakan hal yang baik, yang cukup oke dibandingkan kita harus buy di harga 1.400 saat ini. Lebih baik tunggu lagi di 1.475 karena kita bisa mendapatkan konfirmasi yang cukup baik ya. Lalu untuk weekly close-nya kita sudah dapat konfirmasi untuk area resistennya ya. Market sudah tereject dari area 1.600, koreksi ke bawah ke 1.400-an untuk saat ini. Tinggal nanti kita lihat untuk reaksi di minggu depan itu seperti apa untuk market dari Medco. Secara inflow marketnya masih cukup oke, cukup besar. Tidak banyak distribusi yang berarti ya, bahkan untuk minggu ini kita lihat di minggu kemarin market itu masih ada akumulasi kecil sekitar 13 miliar. Jadi ya so far so good lah untuk Medco. Lalu yang terakhir ada BBRI. BBRI. Ya, BBRI ini memang kita lihat koreksi. Dan berita sedihnya ya, untuk weekly time frame ini merupakan distribusi terbesar dari BBRI semenjak tahun berapa? Ya mungkin sepanjang masa ya, kita lihat ya dari 2007, 2006 pun kita belum pernah lihat market BBRI itu distribusinya sebesar ini. Even dari momen COVID kemarin pun di 2020 ya, ini momen COVID yang dia turunnya katanya menyeramkan, kita lihat momen distribusinya itu maksimal cuma di 2,5 triliun dalam waktu 1 minggu. Tapi kita lihat di minggu kemarin ya, atau bulan April di tanggal 22 kemarin, ini merupakan distribusi terbesar sepanjang masa. Sekitar 6 triliun dalam waktu 5 hari perdagangan saja. Jadi 1 hari itu 1 triliun untuk distribusinya. Dan yang menyedihkan juga,
dari market BBRI, dia juga jebol dari area trendline yang sudah saya gambarkan. Jadi saya putuskan memang untuk di BBRI, kalau Anda yang tonton video saya yang kemarin, saya juga nggak expect bahwa akan ada aksi sell off besar-besaran dari foreign sebesar ini. Gitu. Karena memang kita tidak bisa ekspektasi ya, dia bisa buang barang 6 triliun dalam waktu 1 minggu, yang membuat market itu jebol dari area trend lainnya. Seperti itu ya, minus 8%. Lalu next-nya apa? Saya nggak ingin lama-lama ya, mungkin kalian yang sudah entry sedikit-sedikit sudah mulai nyangkut ya, jangan ditambah saran saya, meskipun sudah bottoming, tunggu saja dia mungkin retest sedikit lalu Anda bisa buang, itu aja, retest sedikit ya. Retest sedikitnya sampai mana? Saya mungkin cuma gambarkan di sekitar 23% market rebound, sekitaran 5.150 sampai 5.300, 5.400 ya. Di dua area ini, Anda bisa buang posisi Anda semuanya untuk di BBRI. Kenapa? Memang marketnya sedang tidak kondusif ya, dan kita melihat foreign ini lagi buang gila-gilaan juga. Ya kita nggak perlu untuk melawan foreign. Buat apa? Kita sudah salah, misalnya kita ekspektasi market seperti itu, ya kita salah, kita tinggal akui aja, kita cut loss, seperti itu. Nanti kita akan cari di market yang lainnya, atau ketika BBRI itu sudah kembali reda untuk aksi sell off-nya, karena memang tidak selamanya kan pasti market itu akan turun, pasti akan ada bottoming-nya. Karena kalau kita coba tarik ya dari swing low ke swing high, kita tarik untuk Fibonacci-nya, bentar ya. Ini sudah masuk area 1618, jadi seharusnya untuk minggu depan akan ada rebound ya, sedikit ke atas, itu untuk menjadi kesempatan kalian untuk bisa buang barang. Karena dia turun ke bawah ini sekitar 23% ini dalam satu tarikan saja. Tidak ada rebound sedikit pun. Kita lihat ya. Tidak ada swing low sedikit pun di sana. Jadi, saran saya, ketika Anda sudah entry, Anda bisa cut loss di area yang sudah saya marking sebelumnya. Jadi, jangan ditahan dan juga jangan ditambah untuk posisinya. Kenapa kalau jangan ditambah? Karena itu akan memperbesar potensi Anda untuk mengalami kerugian di BBRI. Seperti itu. Nanti kita coba cari lagi market yang lainnya. Saya juga nggak tahu kenapa kok orang foreign itu lagi buang barang di BBRI ya. Karena kalau kita lihat di BBCA itu tidak sell, mungkin malah sell net buy ya. Nah, kita lihat di BBCA dia net buy sekitar 70 miliar overall di minggu ini, minggu kemarin. Meskipun memang ada rejection di sana, tapi at least nggak ada sell off gitu loh ya. Dibandingkan dengan BBRI, lalu ada BBNI. BBNI juga net buy sekitar 100 miliar, 123 miliar gitu. Lalu ada BMRI. Kita lihat satu minggu terakhir dia juga net buy sekitar 700 miliar gitu ya. Ini paling besar untuk Bank Mandiri, ini paling besar. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok BBRI itu malah dibuang sekitar 6 triliun. Triliun bukan miliar ya, 6,17 triliun. Jadi ini aksi sell off yang sangat besar. Anda bisa consider untuk coba sell off dulu ya ketika dia market rebound. Ini aksinya lumayan kencang ya, ini hammer. Sempat market itu berusaha naik untuk mempertahankan trendline, lalu market dibablas turun ke bawah tanpa ampun ya. Kita lihat untuk closingnya nggak ada ekor sedikit pun di bawah, 4830. Jadi agak-agak ngeri, ini yang nampung apalagi retail semua ya. Kita lihat 6 triliun ini yang nampung pasti retail kan. Kalau bukan foreign kan cuma retail ya, atau institusi lokal atau retail lokal seperti itu. Mereka nampung semua di harga bawah seperti ini ya. Ya tinggal kita lihat mereka mampu nampung seberapa kuat untuk harga BBRI itu bisa turun lebih dalam gitu. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya infokan sama teman-teman. Saya coba tarik dari tanggal 30 Oktober ya untuk 30 Oktober dari market satu tarikan ke atas itu mereka sudah habiskan semua barang mereka. Bahkan mereka buang lagi sekitar 1 triliun. Jadi market coba saya tarik lagi ya ke sekitaran tanggal 9 Januari 2023. 9 Januari di tanggal ini market juga sudah dibuang semua. Jadi
dari tanggal 9 Januari 2023 1 tahun ke belakang ini juga sudah nggak ada inflow ya, sudah market itu bersih semua. Dalam satu kenaikan ini mereka sudah taking profit semua gitu. Kelihatannya foreign sudah cukup ya di BBRI, jadi mereka taking profit, ingin markdown dulu. Jadi kita akan coba cari untuk area-areanya, potensi koreksinya di mana. Saya coba tarik ya dari area 2020 sampai dengan 2024. Saya tarik dari bawah ke atas, kita temukan untuk area koreksi yang pertama, yaitu ada di sekitar 4.200 dan itu ada confluence juga dengan area support resisten ya. Di sini kita lihat beberapa support ya. Sempat menjadi support juga selama 2 kali di sini. Lalu dia juga sempat menjadi area supply juga di sana beberapa kali. Jadi kita bisa tunggu untuk market BBRI turun sampai 4.300 kurang lebih 4.200. Karena kalau kita lihat untuk monthly closing-nya juga ngeri ya untuk BBRI. Monthly closing-nya ngeri ya, mirip-mirip dari 2020 kemarin gitu, momen-momen sell off COVID gitu ya. Dia minus 20%, momen sell off COVID itu minus 28% gitu closingnya. Jadi ya sebenarnya ini koreksi normal ya, saya cuma bilang koreksinya normal ya. Dia mungkin akan membentuk seperti ini, kepala cangkul besar di monthly time frame sebelum dia lanjut naik untuk all time high-nya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan sama teman-teman ya. Mungkin ini lumayan pahit ya, karena BBRI salah satu saham blue chip juga yang penggerak IHSG, tapi itu juga mendapatkan sell off dari market. Tinggal nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk area sell-nya. Sudah saya berikan semua. Mungkin saya banyak bahas dari BBRI memang karena menarik ya, secara money flow, inflow, dan juga target price-nya saya juga revisi untuk ke time frame yang lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu, dan tidak kerasa kita sudah 20 menit ya untuk bahas dari 3 market dan juga IHSG. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa teman-teman dapat dengan baik dan semoga teman-teman bisa mengerti maksud dari saya. Kurang lebih seperti itu, dan kita akan live lagi nanti di minggu depan, hari Senin, Rabu, atau Jumat. See you on next video. Bye-bye.